Assalamualaikum, Rena pulang. Waalaikumsalam. Wah, kamu sudah pulang, Nak. Gimana? Kamu hari ini dapat pekerjaan atau belum? Belum, Bu. Rena capek banget deh. Rena udah coba cari lowongan kerjaan di setiap perusahaan yang ada di daerah ini. Tapi nggak ada yang mau nerima Rena, Bu. Rasanya Rena pengen nyerah aja deh nyari kerja. Nak, kamu jangan ngomong gitu, nggak baik. Kamu nggak boleh nyerah. Ingat, cita-cita kamu kan pengen jadi orang yang sukses dan bikin bangga ibu. Katanya kamu mau buktiin ke bapak kamu kalau kamu bisa sukses tanpa bantuan bapak kamu. Iya sih, Bu, tapi ternyata nyari kerja itu nggak semudah yang aku pikirin. Nah, makanya itu, Nak, kamu tuh jangan menggampangkan sesuatu. Udah, mending sekarang kamu istirahat ya. Mau makan dulu nggak? Ibu udah masakin spesial loh buat kamu. Nanti aja deh, Bu, Rena makannya. Maafin Rena ya, Bu. Rena belum bisa sukses dan bikin bangga ibu. Padahal Rena pengen banget deh buktiin ke bapak. Sekarang pasti bapak lagi bahagia, Bu, hidup bersama keluarga barunya. Sedangkan kita harus susah payah buat makan sehari-hari. Ibu sih pakai acara milih suami kayak bapak gitu. Udahlah nggak bertanggung jawab, suka selingkuh lagi. Udah, Nak, kamu nggak usah minta maaf. Ibu bangga banget kok kamu selama ini udah berusaha. Dan denger ya, Nak, ini semua tuh udah takdir ibu nikah sama bapak kamu. Ibu pikir awalnya tuh bapak kamu tuh bakal bertanggung jawab. Tapi ternyata malah kayak gini. Dia rela ninggalin kita demi selingkuhannya. Tapi gak apa-apa kok. Kita masih bisa ngejalanin hidup berdua. Iya, Bu, ibu tenang aja ya. Suatu saat nanti Rena pasti bakal sukses, Bu. Dan bikin bangga ibu. Rena janji deh, Rena gak bakal nyerah. Nah gitu dong. Ini baru anak ibu. Udah, kamu istirahat dulu sana. Oke, Bu, kalau gitu Rena tiduran dulu ya di kamar. Soalnya rasanya badan Rena tuh pegel-pegel banget. Iya, Nak, ibu juga mau jemurin baju ini. Kamu istirahat yang cukup ya biar capeknya hilang. Nanti ibu pijetin dan buatin jamu deh supaya kamu gak pegel-pegel lagi. Malam harinya, Nah, Bu, Rena kan udah selesai makan. Jadi ibu mau ngomongin apa nih? Jadi gini, Nak. Tadi ibu tuh minta tolong sama temen ibu. Kebetulan ya, dia tuh bos perusahaan gitu. Alhamdulillah loh, teman ibu itu bersedia. Wah, emangnya ibu minta tolong apa sama teman ibu itu? Ya, ibu minta tolong lah cariin loker kerja buat kamu. Dan dengan baik hatinya, teman ibu itu katanya mau nerima kamu di perusahaannya. Wah, yang bener, Bu. Ibu gak lagi bercanda kan? Ya bener lah, Nak, buat apa coba ibu bercanda? Alhamdulillah loh, itu rezeki kamu, Nak. Dan katanya kamu udah mulai bisa kerja besok pagi. Besok kamu kesana, terus bilang mau ketemu sama Pak Anton. Jangan lupa bilang kalau kamu itu anaknya ibu. Walah, iya ya, Bu, siap. Makasih ya, Bu. Ibu sampai harus repot-repot deh minta tolong sama teman ibu buat cariin kerja buat Rena. Rena jadi ngerasa gak berguna banget deh jadi anak. Kamu nih ngomong apa sih? Gak boleh ngomong gitu. Kamu kan anak ibu satu-satunya. Jadi gak mungkin lah ibu gak berusaha buat bantu kamu nyari kerja. Udah, mending sekarang kamu tidur. Besok kan kamu udah bisa langsung kerja. keesokan harinya, Rena pun berangkat ke perusahaannya Pak Anton. Walah, jadi kamu anak sahabat saya ya? Iya, Pak, benar. Saya anaknya Bu Tini. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah mau menerima saya di perusahaan Bapak ini. Saya jadi gak enak. Ya, sama-sama. Udah, gak usah pakai ajaran gak enak. Lagian ya ibu kamu itu udah pernah nolongin saya. Jadinya ya gak ada salahnya dong saya itu bantu yang ada. Ya ampun, jadi begitu ya, Pak. Memangnya Bapak udah sahabatan dari lama atau gimana, Pak, sama ibu saya? Kok kelihatannya akrab banget? Udah lama banget dari kecil malah. Ibu kamu itu orangnya sangat baik dan juga cantik. Tapi sayang malah nikah sama bapak kamu yang gak tanggung jawab dan tukang selingkuh itu. Iya, Pak, saya juga heran. Kenapa coba ibu saya tuh mau nikah sama modelan kayak bapak saya itu? Hahaha, sudahlah, itu semua kan sudah terjadi. Sekarang kamu itu bisa buktikan kalau kamu itu punya skill kerja. Jadi ya kamu bisa bertahan kerja di sini. Saya nggak bisa bantu lebih jauh lagi dari ini ya. Soalnya takutnya nanti karyawan yang lain pada tahu. Walah, iya ya, Pak, siap. Bapak tenang aja. Saya pasti bekerja sebaik mungkin. Dan kalau ada beberapa yang saya nggak tahu, saya pasti akan langsung belajar kok, Pak. Bagus. Saya suka sama sifat kamu yang ambisius itu. Kalau begitu silakan kamu udah bisa langsung mulai kerja ya. Baik, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu.
Ya ampun, itu si Rena cantik ya, mirip banget sama ibunya. Aku jadi teringat masa lalu deh, dimana aku dulu pernah jatuh cinta sama ibunya Rena. Ya ampun, aku nih mikirin apa sih? Gak jelas banget. Udah, mending aku lanjut kerja aja. Alhamdulillah hari ini selesai juga kerjanya. Ternyata walaupun kerjanya kantoran juga bikin capek banget ya. Emang semuanya tuh gak sesuai yang aku kira. Ya emang sih aku punya sifat yang buruk, suka gampangin sesuatu. Tapi walaupun gitu aku gak boleh nyerah. Aku harus kerja sebaik mungkin supaya suatu saat nanti aku bisa sukses dan bikin ibu bangga. Di saat yang bersamaan Rangga datang ke kantor untuk menemui ayahnya. Ya kan, aku itu udah bilang berkali-kali, ayah tuh udah gak perlu lembur lagi. Ini udah waktunya pulang loh ya. Nak, kamu kesini lagi. Ini tuh ayah bukannya mau ngelembur, cuma mau menyelesaikan kerjaan tanggung dikit lagi nih. Ya kan, Rangga kesini buat selalu memastikan kalau ayah tuh gak lembur kerja. Tapi ya bagus deh kalau ternyata ayah itu gak lembur dan cuma mau menyelesaikan kerjaan yang belum selesai. Kamu tenang aja ya nak, ayah kan udah janji gak bakal lembur lagi. Padahal sebenarnya ayah tuh masih kuat loh nak buat ngelembur. Nah kan, kumat lagi nih ayah. Udah ya, ayah tuh gak usah ngomong gitu. Aku itu gak bakal mengizinkan ayah ya untuk lembur lagi. Orang perusahaan ayah lo udah besar dan sukses. Aku juga udah jadi artis yang terkenal dan bisa dapat banyak uang. Seharusnya ayah tuh udah pensiun dong. Iya ya nak, ayah tahu. Tapi ayah juga bisa kalau nggak ngapa-ngapain. Tapi harus kerja. Masa nanti ayah di rumah diem aja kayak orang kesepian? Ya nggak gitu juga ya. Kan bisa tuh berkebun atau melakukan hal-hal yang positif yang jangan malah kerja. Ya mending kerjanya toh. Rangga. Nah udah selesai nih, yuk kita langsung pulang aja. Nanti kamu malah kebablasan ngomelin ayah lagi. Ya enggak lah. Yaudah yuk, mending sekarang kita pulang. Aku juga udah capek banget ini. Seharian syuting gak berhenti-berhenti. Saat Rangga dan Anton pulang, tak sengaja berpapasan dengan Rena. Rena, kamu udah mau pulang juga apa? Pak Anton, iya nih Pak, saya juga baru mau pulang ini. Loh, ini bukannya Rangga ya? Yang artis itu? Ya ampun, aku gak lagi mimpi kan? Pak, jangan-jangan Rangga ini anak Bapak ya? Iya Rena, emangnya kamu baru tahu? Iyalah Pak, saya sampai kaget banget loh. Gak nyangka banget, ternyata Pak Anton itu bapaknya dari Rangga, artis yang terkenal itu. Walah, pantesan aja kamu kelihatan kaget gitu. Rangga ini kenalin, namanya Rena. Dia itu anak dari sahabat ayah. Walah, kenalin, aku Rangga. Iya, tanpa kamu ngenalin diri, aku udah kenal banget kok sama kamu. Kamu kan artis terkenal. Kenalin juga ya, namaku Rena. Udahlah yuk ya, kita langsung pulang aja. Rena, kita duluan ya. Iya, silakan. Ya ampun, seneng banget deh. Aku gak nyangka banget. Sumpah, ini tuh kayak mimpi tahu nggak? Aku termasuk hoki banget nggak sih? Selama ini kan aku fans berat dari Rangga itu. Ternyata Rangga anaknya Pak Anton, bosku sendiri. Kegantengannya itu loh, bikin kelepek-kelepek. Andai aja suatu saat nanti aku bisa punya pacar atau suami kayak Rangga. Pasti deh, hidupku bakal bahagia banget. Tapi mana mungkin gak sih spek ganteng kayak Rangga gitu mau sama aku. Duh ya ampun, Rena, kamu nih ada-ada aja deh halunya. Duh, mana kuat coba lihat kegantengan Rangga. Apalagi ternyata dia tuh tiap hari kesini buat jemput Pak Anton. Udahlah artis, ganteng, perhatian banget lagi sama bapaknya. Aku jadi pengen deh bisa dapetin Rangga. Tapi gimana ya caranya? Aku ada ide gila nih. Kalau aku bisa nikah sama Pak Anton, mungkin aku bisa leluasa buat ngedeketin si Rangga. Kalau gitu aku harus dapetin Pak Anton dulu nih. Abis itu baru deh setelahnya aku gasak anaknya. Hahaha. Rena pun mulai berencana untuk menggoda Pak Anton dan mendekati Pak Anton. Tok tok tok, permisi Pak Anton, apa boleh saya masuk? Boleh Rena, silakan masuk. Ada apa toh? Kamu tumben sekali ke ruangan saya. Ini loh Pak, saya bawain makan siang spesial buat Bapak. Soalnya saya perhatiin Bapak tuh jarang banget makan siang karena terlalu sibuk. Loh ya ampun Ren, kamu kok pakai acara repot-repot segala sih? Pak, mana ada repot? Bapak kan sebagai bos di sini. Nanti kalau Bapak sakit gara-gara jarang makan, gimana coba? Kasian loh, nanti anak Bapak itu juga pasti sedih. Ya juga sih, ada benernya apa yang kamu bilang itu. Terima kasih ya, saya jadi terharu. Soalnya saya itu nggak pernah dapat perhatian seperti ini semenjak istri saya itu meninggal. Iya Pak, sama-sama. Ya ampun, ternyata Bapak kasihan juga ya. Kalau Bapak mau, saya bisa kok selalu perhatian ke Bapak. Duh, ini kok si Rena kelihatan cantik banget ya hari ini. Mana dia perhatian banget lagi. Duh gawat nih, kalau aku itu sampai jatuh cinta sama karyawanku sendiri. Apalagi umurku sama si Rena jauh banget.
kok Pak Anton malah ngelamun sih? Astagfirullahaladzim, maaf, saya lagi kurang fokus. Kalau gitu saya makan dulu ya. Ini makanan yang udah kamu repot-repot bawain. Iya Pak, silakan. Sejak saat itu pun, Rena pun gencar memberikan perhatian kepada Pak Anton hingga Pak Anton benar-benar jatuh cinta kepada Rena. Ya, ayah kenapa sih kok Rangga perhatiin sekarang ayah jadi sering suka senyum-senyum sendiri? Kayak orang lagi jatuh cinta aja. Masa sih? Enggak kok, ayah gak lagi jatuh cinta. Aleh, ayah tuh gak usah bohong deh. Aku tuh paham banget loh sama gerak-gerik ayah. Udah mending sekarang ayah tuh jujur sama aku. Ayah tuh lagi jatuh cinta sama siapa? Sebenarnya ayah tuh jatuh cinta sama Rena, karyawan kantor yang anaknya dari sahabat ayah itu. Hah? Sama Rena ya? Ayah yang bener aja ya. Sama Rena kan umurnya jauh banget. Duh ya ampun ya ayah, ada-ada aja deh. Nggak bisa apa jatuh cinta sama yang seumuran sama ayah aja gitu. Namanya juga jatuh cinta, kita nggak bisa milih dong mau jatuh cinta sama siapa. Iya juga sih. Ayah nanti maunya gimana? Ya ayah pengennya bisa nikahin si Rena sih. Dia itu anak yang perhatian banget sama ayah. Ayah jadi ngerasa diperhatikan dan dicintai lagi. Aduh, astagfirullahaladzim ayah, udah mulai nggak waras deh. Kalau ayah emang mau nikahin si Rena, emang Renanya mau gitu dinikahin sama ayah yang udah tua gini? Ya nggak tahu sih. Tapi kan nggak ada salahnya toh nak ayah mencoba. Tapi kamu setuju kan kalau ayah nikah lagi? Ya kalau itu demi kebahagiaan ayah, Rangga mah setuju aja sih. Apalagi kan Rangga udah jarang banget lihat ayah bisa sebahagia ini. Alhamdulillah nak, kalau kamu setuju. Kalau gitu besok pas libur kerja ayah bakal langsung ke rumahnya si Rena ya buat melamar dia. Ya ampun ayah, udah nggak sabar banget ya. Tapi ingat ya, nggak boleh sedih kalau sampai ditolak sama si Rena ya. Udah kamu tenang aja, nggak bakal kok ditolak. Orang ibunya Rena aja sahabat baik ayah. Wah kocak ayah ini, apa hubungannya coba? Yang ayah lamar itu kan Rena, bukan ibunya. Tapi kenapa ayah nggak nikahin ibunya Rena aja ya? Kan kalian seumuran. Orang ayah jatuh cintanya sama si Rena, masa suruh nikah sama ibunya? Kamu nih aneh-aneh aja deh. Hehe, siapa tahu gitu. Saat libur kerja tiba-tiba Pak Anton pun ke rumah Rena untuk melamarnya. Jadi begini, kedatangan saya ke sini saya berniat melamar Rena untuk jadi istri saya. Loh, kamu beneran apa Anton mau ngelamar si Rena? Ya ampun, kalau ibu sih setuju-setuju aja. Kalau kamu gimana Ren? Emangnya kamu mau nikah sama Pak Anton? Jarak umur kalian kan beda jauh. Rena mau kok bu. Sebenarnya Rena juga udah jatuh cinta sama Pak Anton. Hah, kamu beneran Rena? Alhamdulillah saya senang banget. Kalau gitu kita adakan pernikahannya secepat mungkin ya. Pak Anton dan Rena pun akhirnya menikah. Rena pun diboyong ke rumah Pak Anton. Wah, ya ampun Pak, rumah Bapak mewah banget. Ngomong-ngomong, si Rangga pergi kemana Pak? Apa Rangga marah ya karena Bapak nikah sama saya? Kamu tenang aja, dia nggak marah kok. Dia malah ngerestuin banget hubungan kita ini. Cuma dia itu lagi agak padat jadwal syutingnya aja. Makanya tadi langsung pergi deh. Walah, pantesan aja. Duh, aku nggak mau nih kesucianku diserahin ke Pak Anton. Aku pengennya sama Rangga. Duh, tapi gimana ya caranya nolak malam pertama sama Pak Anton? Aha, aku ada ide bagus nih. Aku kasih aja ya Pak Anton minuman yang ada obat tidurnya, supaya dia tidur pules terus nggak minta jatah sama aku. Hahaha. Pak Anton, boleh nggak kalau saya buatin teh buat Bapak? Soalnya saya kepengen banget gitu bisa nyiapin sesuatu buat Bapak untuk pertama kalinya di rumah ini. Wah, ya boleh dong. Itu dapurnya ada di sana. Mau ditemenin nggak? Nggak usah Pak. Udah, Bapak tunggu aja di kamar. Saya siapin dulu teh spesial buat Bapak. Biar nanti malam pertama kita makin hot. Ya ampun, kamu bilang gitu saya jadi nggak sabar deh ya. Ya udah, saya tunggu di kamar ya. Rena pun kemudian membuatkan teh yang ia campur dengan obat tidur. Nah, ini Pak, teh spesial buat Bapak. Silahkan diminum ya. Wah ya, saya minum dulu. Ya ampun, teh buatan kamu rasanya enak banget. Duh, tapi kok tiba-tiba rasa ngantuk banget ya. Dalam sekejap, Pak Anton pun kemudian langsung tertidur. Hahaha, manjur banget deh obat tidur yang aku campur ke teh itu. Jadinya kan aku gak perlu deh menyerahkan kesucianku sama Pak Anton. Itu kayaknya si Rangga udah pulang. Aku langsung ganti baju yang seksi deh, biar dia tergoda sama aku. Rangga udah pulang. Mau dibuatin teh dulu gak nih? Ya ampun Rena, kamu kok pakai bajunya seksi banget sih? Duh, aku ya habis kecapean dari syuting rasanya tergoda banget. Apa? Kamu tergoda sama aku? Kamu pengen gak nyobain rasaku? Aku masih segel loh, belum pernah disentuh sama bapak kamu itu.
Mumpung bapak kamu masih tidur, cobain yuk sama aku. Ah sial, aku gak bisa nahan nih. Ya udahlah, yuk gas. Rangga pun sudah sangat birahi. Ia pun langsung enak-enak dengan Rena. Ya ampun, ternyata kamu enak banget ya. Tapi aku ngerasa nyesel dan bersalah sama ayahku sendiri. Kan kamu istri ayahku, masa aku yang mengambil kesucianmu? Udah, gak usah pakai acara nyesel dan merasa bersalah. Kan kita sama-sama mau. Ya sih, tapi kalau nanti bapak sampai tahu gimana coba? Nanti bapak bakal kecewa banget sama kita. Ya makanya kita sembunyiin, jangan sampai bapak kamu tahu. Kita mainnya diem-diem aja. Tapi jujur deh, kamu tuh jago banget di ranjang. Aku jadi ketagihan. Kamu juga jago banget deh. Jujur aku jadi tiba-tiba suka sama kamu gara-gara merasakan sama kamu ini. Kalau tahu gini kan mending aku aja yang nikahin kamu ya. Eleh, kamu nih giliran udah kayak gini aja sok-sokan bilang gitu. Udah, kita main aman dulu aja. Nanti kalau bapak kamu udah sakit-sakitan terus mati, baru deh kita bisa nikah. Wah, boleh-boleh. Tapi boleh kan ya aku minta jatah sama kamu tiap hari? Ya boleh dong, tujuan aku nikahkan sama bapak kamu supaya aku bisa bermain ranjang sama kamu. Sejak saat itu Rangga dan Rena pun sering diam-diam, enak-enak di belakang Pak Anton hingga akhirnya. Rangga, Rena, saya mau bicara sama kalian. Ayah mau ngomong apa kok, tumben banget kok mau ngomongnya sama Rangga dan Rena sekaligus. Iya bener banget, gak biasanya loh Pak Anton mau ngomong sama Rena dan Rangga sekaligus. Udah kalian tuh gak usah sok polos. Saya udah tahu loh apa yang kalian lakukan di belakang saya selama ini. Saya bahkan ada bukti, nih foto dan video kalian lagi enak-enak. Ayah dapat foto dan video ini dari mana? Ya dengerin dulu penjelasan Rangga sama Rena nih. Ini semua nggak seperti yang ayah kira. Bener banget, kita nggak ngelakuin itu kok Pak. Kalian ini aneh banget ya. Udah ketahuan aja masih ngeles. Orang ini foto dan video aja dapat dari CCTV rumah. Mending kalian berdua pergi dari sini deh. Dan kamu Rangga, semua kartu rekening kamu udah dibekukan. Apalagi ini foto dan video udah ayah sebarin. Jadi sekarang kamu itu nggak bakal bisa melanjutkan jadi artis. Ampun ayah, kok tega banget sih ngelakuin hal ini. Selama ini aku itu udah susah payah lo berusaha jadi artis terkenal. Iya Pak Anton, ada benernya apa yang dibilang sama Rangga. Pak Anton kok bisa sih setega itu? Kalian berdua yang lebih tega bisa-bisanya kalian itu main belakang sama saya. Udah nggak usah kebanyakan ngomong, cepat pergi dari rumah saya. Saya agak sudi melihat wajah kalian lagi di sini. Cepat pergi. Akhirnya Rena dan Rangga pun diusir, mereka pun menjadi gelandangan.